Catatan lilin kecil. Hai, jumpa lagi dengan saya di catatan lilin kecil. Di sini kita akan belajar cara membandingkan ataupun mengecek ataupun mengupdate kedua data yang memiliki sumber yang sama. Misalnya di sini saya ada dua data tabel, yaitu sama-sama daftar aset tetap baik di data A maupun data B untuk periode 31 Desember 2020, tetapi di data B ini datanya lebih update dibandingkan dengan data A. Di sini saya mau mengecek perbedaan dari updatean data B itu apa aja sih yang ada di data A. Misalnya di sini kita bisa lihat total data A sendiri itu sebanyak 1M16 jutaan nih. Sedangkan di data B itu totalnya itu lebih banyak, yaitu 1M96 juta. Kita juga lihat perbedaannya itu dari total baris. Misal di sini, saya totalkan semua baris yang dimiliki oleh data B itu ada 18 baris. Sedangkan di data A, itu hanya ada 15 baris. Dan perbedaan lainnya lagi, di data B, itu kita sudah ada golongan aset. Sedangkan di data A itu belum ada kolom golongan aset. Biasanya kita menggunakan rumus ini jika kita sudah menggunakan data A sebagai master data kita yang akan kita gunakan untuk dokumen-dokumen lainnya atau sudah link di dokumen lainnya. Dan kita hanya perlu menambahkan beberapa data update dari data B. Langsung aja ke langkah pertama. Oke, langkah pertama yaitu kita menentukan dari kedua tabel A dan tabel B ini mana yang akan kita jadikan acuan sebagai sumber data utama. Sumber data utama pastikan yaitu sumber data yang memiliki data yang lebih banyak dibandingkan data lainnya. Di sini saya memilih data B. Kenapa? Karena pada tabel ini sendiri, jika dilihat, total barisnya itu 18 dibandingkan dengan total baris yang di tabel A itu hanya ada 15. Berarti yang lebih lengkap adalah yang di tabel B. Sekarang kita fokus ke tabel B. Nah, di tabel B ini kita tentukan dulu kode unik atau acuan yang akan kita jadikan sebagai pedoman di VLOOKUP. Acuan sendiri itu seharusnya di tiap baris ini, tiap baris tabel itu memiliki nama yang berbeda. Coba kita bandingkan antara nama aset dan kode aset. Apakah kita bisa menggunakan nama aset atau kode aset? Itu kita bisa cek melalui duplicate data. Caranya adalah di blok dulu nama asetnya, kemudian pilih home, pilih conditional formatting, highlight rules, dan duplicate value. Nah, jika di dalam tabel tersebut memiliki warna dari data yang kita blok tadi, di sini kita bisa lihat ya, kalau LCD itu ada di sel C8 dan C22. Padahal ini kedua aset yang berbeda, satunya inventaris kantor, satunya inventaris gudang. Artinya kita tidak bisa menggunakan nama aset sebagai acuan. Kita cancel aja. Kita cek untuk kode aset. Apakah kode asetnya ada yang sama atau enggak? Caranya sama seperti tadi, tapi di sini saya coba praktekkan untuk shortcut yang lebih cepat, yaitu Alt H L H D. Oke, ketika sudah sampai sini ternyata dalam tabel B, kolom A sendiri itu tidak ada warna yang sama. Berarti kita bisa memakai kode aset sebagai acuan VLOOKUP. Kita cancel aja. Oke, di sini kita langsung ketikkan di kolom I sama dengan VLOOKUP. Di VLOOKUP ini kita diminta untuk mengisi 4 bagian, yaitu lookup value, table array,
kolom index number, dan range lookup. Untuk lookup value sendiri, itu kita pilih kode yang sudah kita tentukan sebagai acuan, yaitu kode aset. Kemudian titik 2, tabel array. Di tabel array ini kita pilih tabel yang menjadi sumber kedua atau data A. Di sini kita blok sampai dengan bawah, yang kosong ini sampai dengan akhir. Nah, kita pastikan ya, tadi kan kita pakai kode aset di data B. Kita pastikan bahwa kode aset di data A itu juga di kolom pertama VLOOKUP. Di sini dia juga sama-sama di kolom pertama ya. Kalau sudah, titik 2, di sini kolom indeksnya kita ketik angka 1. Titik 2, pilih false. Oke, sudah. Kalau misalnya dia nggak NA, berarti untuk LCD golongan aset inventaris kantor itu juga ada di data A. Di sini ya di LCD, tetapi di data A sendiri itu belum ada golongan. Untuk pengisian golongannya nanti akan dijelaskan di langkah kedua. Selanjutnya kita cek untuk data lainnya, yaitu kita copy dan kita drag ke bawah. Oke, di sini terlihat bahwa ada NA di sel I15 untuk motor Yamaha, kemudian NA di I17 dan NA di I22. Kalau datanya banyak, terlalu ribet ya, kita perlu cek ini satu-satu. Jadi caranya adalah dengan kita filter. Filternya itu kita blok dulu tabelnya ini sepenuhnya. Kemudian kalau tips saya langsung dengan shortcut, yaitu tekan Ctrl Shift dan huruf L secara bersamaan. Oke. Kemudian di bagian kolom yang kita rumus tadi, klik Alt dan tanda panah ke bawah. Kemudian kita ketik search ini dengan NA. Enter. Oke, di sini kita tahu bahwa atas 3 kode aset ini ada di data B tetapi tidak ada di data A. Kita copy aja untuk kode aset ini ke bagian kode aset di data A. Oke, kalau sudah, pastikan bahwa di data B berubah menjadi tidak NA ya, atau sesuai dengan kode asetnya. Dan kita buka filterannya. Buka filterannya itu ada banyak cara, bisa kalian ketik dan pilih clear filter, atau dengan shortcut yaitu Alt, cursor ke bawah lagi dan ketikkan C. Oke. Kalau misalnya di sini semua datanya sudah nggak ada yang NA, berarti seharusnya total baris yang ada di kolom yang ada di data B dan di data A itu sama. Coba kita cek ya, di data A itu totalnya 18. Di data B itu juga totalnya ada 18. Oke. Sekarang tugas kita adalah melengkapi data di bagian data lama, yaitu data A. Kenapa kita nggak bisa langsung kopas aja sih dari data ini ke bagian data yang di A? Nggak bisa, karena kita cek ya, kalau kita bandingkan di kolom A data B itu kode aset. Oke, hal itu sama dengan yang di data A, itu kolom A-nya itu aset. Sedangkan di kolom B, data A itu nama aset, dan di kolom
B, untuk data B itu dia golongan aset. Jadi ini beda. Untuk update-nya cek ke langkah kedua. Oke, sekarang kita ke langkah kedua, yaitu mengupdate data yang di tabel A dari data B. Sekarang kita fokus ke data A ya, yaitu kita tambahkan dulu kolom yang nggak ada di data A tetapi ada di data B, yaitu kolom golongan aset. Saya tambahkan di sini. Kita ketik golongan aset. Oke. Nah, sekarang kita memberikan nomor dulu nih pada kolom acuan kita, yaitu nomor 1, kemudian di sini berarti nomor 2 sampai dengan ada 8, berarti ada 8 kolom ya. Nah, di sini saya mau cocokkan dulu nih. Dari yang ada di data B, kode aset itu kolom 1. Oke, sama. Nama aset itu kolom 3. Kolom aset itu kolom 2. Umur itu nomor kolom 5. Tanggal perolehan kolom 4. Kemudian kuantitas kolom 6. Harga satuan kolom 7. Harga perolehan kolom 8. Oke. Karena data yang lengkap itu ada di data B, berarti di sini saya langsung hapus saja ya semua datanya. Oke. Sekarang kita gunakan rumus VLOOKUP. Yaitu VLOOKUP, kita pilih yang menjadi acuan kita itu tetap kode aset, tapi karena di sini sumber datanya yang digunakan yaitu data B, berarti lookup value-nya yaitu yang ada di data A. Data A, kemudian titik 2 tabel array-nya berarti sumber data kita sekarang yaitu yang di data B. Kalau sudah, titik 2 lagi. Nah, titik 2 nya ini kita kan akan copy paste semua rumus ini ke samping. Jadi kita langsung ketik aja kolom 2 ya, karena tadi kan kita sudah tandain golongan aset itu di kolom 2. Kalau sudah, titik 2 pilih false. Oke. Dan kita drag. Sebelum kita drag, kita pastikan dulu. Saya zoom. Untuk yang warna biru, karena ini kan akan kita geser ke samping, berarti kita harus kunci kolom A. Berarti kita tambahkan absolute, yaitu simbol dolar pada A. Sedangkan untuk yang warna merah, ini kan acuannya bukan per kolom, tapi per baris. Jadi ketika saya turun ke bawah, dia tetap di baris nomor 6. Artinya, di bagian C ini, C6, saya hanya perlu menambahkan absolute di depan angka 6. Dan enter. Jadi pastikan untuk lookup value kolomnya yang di absolute atau diberi tanda dolar, kemudian untuk kolom index number angkanya yang diberikan dolar atau baris ini, baris ke-6.
Kalau sudah, enter. Jika sudah, kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, NA emang karena ini kosong ya. Karena tadi rumusnya sudah kita absolut, kita tinggal copy aja ke tiap kolom yang kosong. Dia akan keisi otomatis. Oke. Untuk tanggalnya, karena kita VLOOKUP, kita edit dulu formatnya. Oke, kita rapikan. Udah. Oke, jadi deh. Sekarang kalau sudah, kita pastikan apakah total data yang ada di data A dan data B itu sama. Oke, sama ya. Di data A ini totalnya sebesar 1,96 M, yang itu totalnya juga sama di data B, itu 1,69 M, 1,96 M, dengan total baris sama, yaitu 18 baris. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!